Halo, selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita kali ini. Jujur aja sesi hari ini tuh didesain agak spesial ya. Kita mau bikin obrolan ini kayak sesi mentoring saham eksklusif khusus buat kamu yang lagi dengerin. Misi kita hari ini jelas, kita bakal membedah sektor konsumer defensif dan agribisnis, spesifiknya sih gandum dan perunggasan. Iya, dan ini pas banget momennya ya. Karena, ya ampun, badai pasar di bulan Mei 2026 ini bener-bener lagi gila banget. Jadi kita bakal pakai kacamata fundamental, teknikal, bandarmologi, sampai rumor-rumor yang lagi seliweran di market buat cari peluang. Betul banget. Dan buat ngasih konteks makro nih buat kamu, IHSG kita tuh posisinya lagi super berat. Bayangin aja, udah turun minus 19,82% year to date. Berdarah banget kan? Parah sih. Dan secara historis, bulan Mei ini kan emang perkenal kejam ya. Istilahnya tuh sell in May and go away. Nah, iya. Win rate IHSG di bulan Mei itu kalau ditarik 10 tahun terakhir, cuma sekitar 33% doang. Jadi probabilitas buat menang itu kecil banget. Ditambah lagi, ini yang bikin pusing, nilai tukar rupiah kita lagi terkapar di level 17.380 per dolar AS. Belum lagi ada isu penundaan review MSCI ke bulan Juni nanti kan? Iya, benar. Itu yang bikin asing pada wait and see. Jadi likuiditas kering kerontang. Tapi gini, kita nggak perlu panik. Kalau kita tarik benang merahnya, pelemahan ini kan sebenarnya dipicu konflik AS sama Iran ya. Krisis energi bikin harga minyak melonjak. Kemarin Brent sempat tembus sampai $110 per barel loh. Wow, pantesan aja APBN kita menjerit ya. Betul, subsidi energi di APBN kita tuh bengkak sampai 230 triliun rupiah. Jadi ya wajar kalau negara lagi survival mode. Uang tersedot ke sana semua. Tapi di situasi survival kayak gini, saran aku sih santai aja, jangan panik. Kita justru harus cari mutiara di saham-saham yang katalisnya kuat. Menarik. Nah, ngomongin soal mutiara dan katalis nih. Ada satu sektor yang kalau dipikir pakai logika sederhana, harusnya tuh cerah banget. Perunggasan. Apalagi ada rumor raksasa soal program makan bergizi gratis atau MBG. Anggarannya fantastis banget loh. 335 triliun buat 82,9 juta penerima manfaat. Wah, itu sih catering terbesar se-Indonesia ya. Banget. Logikanya, permintaan ayam pasti bakal meroket tajam dong. Tapi anehnya, saham raksasa unggas kayak JPFA, Java Confit itu malah diturunin rekomendasinya jadi hold dengan target harga 2.400 aja. Kamu buka restoran ayam, tiba-tiba dapat pesanan catering sekabupaten tiap hari. Tapi kok analis malah prediksi kamu susah untung? Di mana nih letak masalahnya? Nah, di sini pentingnya kita bongkar jeroan fundamentalnya. Permintaan sih emang naik, ya. Harga ayam pedaging atau broiler dan DOC, day old chick, itu lagi tinggi-tingginya di pasaran. Terus yang bikin boncos apa dong? COGS-nya meledak. Biaya pokok penjualan mereka itu gila-gilaan naiknya. Kamu tahu kan, 50% COGS perunggasan itu asalnya dari pakan ternak. Oh ya, yang bahan bakunya kebanyakan masih impor itu kan? Tepat banget. Bahan baku utama kayak soybean meal atau SBM, itu harganya lagi terbang. Terus diperparah lagi sama rupiah kita yang tadi kamu sebut, 17.380 per dolar. Jadi impor SBM kerasa mahal banget. Tapi tunggu deh. Kemarin aku dengar ada masalah sama perjanjian dagang juga ya. Soal dari mana SBM ini diimpor. Betul, tamu update juga ternyata. Jadi ada pergeseran sumber impor SBM kita ke Amerika Serikat karena perjanjian dagang tertentu. Masalahnya, kedelai dari AS ini harganya 7% lebih mahal dibanding kalau kita beli dari Brazil atau Argentina. Astaga, udah kursnya hancur dipaksa beli yang lebih mahal pula. Belum selesai di situ. Kamu ingat wacana kebijakan biodiesel B50 dari pemerintah? Oh, yang mau nyampur minyak sawit buat solar itu kan? Iya. Karena CPO kesedot buat biodiesel, harga CPO global naik. Terus karena CPO mahal, orang beralih ke minyak kedelai. Akibatnya, harga kedelai global ikut terseret naik. Efek dominonya panjang banget. Wah, gila sih rantai efeknya. Jadi keuntungan catering raksasa tadi habis gitu aja buat nutupin biaya pakan. Intinya gitu. Makanya, margin keuntungan JPFA itu diprediksi bakal tergerus turun jadi 20,7% dari yang sebelumnya 21,7% di 2025. Gila, pantas aja pasar ngehukum sahamnya. Nah, pertanyaannya sekarang,
Kalau pemain besar perunggasan lagi tercekik biaya pakan, ada nggak sih perusahaan yang malah diam-diam ketiban untung dari kekacauan ini? Ada dong, dan ini narasi turnaround yang super menarik. Oke, buat kamu yang dengerin, coba kita perhatiin emiten yang satu ini. Kodenya TRGU, PT Cerestari Indonesia Tbk. Mereka ini kan sebenarnya produsen tepung terigu ya. Pabriknya ada di Cilegon, Medan, Gresik, dengan kapasitas total 2.200 metrik ton per hari. Betul, bisnis utamanya memang tepung, tapi langkah strategis mereka baru-baru ini tuh pinter banget. Mereka ekspansi ke bisnis pakan ternak di Gresik. Kapasitasnya nggak main-main loh, 160.000 metrik ton per tahun. Tunggu, masuk ke bisnis pakan saat yang lain lagi berdarah-darah? Kenapa TRGU bisa lebih efisien dibanding emiten unggas murni kayak JPFA? Nah, ini dia aha momennya. TRGU itu punya keunggulan sinergi internal. Dari proses penggilingan gandum mereka, kan ada produk sampingan atau limbahnya tuh. Oh, dedak gandum itu ya? Brand sama Pollard. Yap, daripada dibuang atau dijual murah, limbah ini mereka olah sendiri, jadi bahan baku pakan ternak di pabrik Gresik tadi. Bayangin tingkat efisiensinya. Mereka nggak perlu repot impor bahan baku pakan mahal pakai dolar kayak emiten lain. Oh wow, cerdas banget sih ini. Sinergi dari hulu ke hilir. Dan kayaknya hasilnya udah mulai kelihatan deh di kuartal pertama 2026 ini. Aku baca laporannya, meski mereka masih catat rugi bersih 4,3 miliar rupiah. Tapi kan membaik drastis. Banget. Kerugiannya menyusut 83,8% dibanding Q1 tahun lalu yang sampai 26,6 miliar. Margin laba kotor atau GPM mereka juga melesat ke 5,9%. Dan jangan lupa pendapatannya naik 4,1% jadi 857,4 miliar. Ini di tengah ekonomi yang lagi lesu loh. Keren sih. Tapi kalau dibandingin sama penguasa pasar kayak Bogasari milik INDF, gimana tuh? Bogasari kan EBIT marginnya di 9,2%. Ya, tentu TRGU belum bisa head-to-head langsung secara volume sama raksasa kayak gitu. Tapi strategi TRGU ini kan main di ceruk pasar yang spesifik dengan efisiensi ekstrim, pakai limbah sendiri. Oke, story-nya dapat banget nih. Tapi sebagai mentor saham yang objektif, kita nggak boleh cuma ngelihat yang indah-indahnya aja kan? Pasti, selalu ada resiko. Nah, ini dia. Aku lihat data valuasinya nih, dan agak ngeri jujur aja. TRGU di harga Rp187, itu punya price to book value atau PBV 1,54 kali. Tapi PER-nya minus 346 kali, karena kan memang masih posisi rugi. Iya, secara bottom line masih berdarah. Yang bikin aku jantungan tuh di R-nya, debt to equity ratio. Angkanya 2,73. Ini tinggi banget loh. Beli TRGU ini tuh apa nggak ibarat beli mobil sport mewah, teknologinya canggih, tapi tangki bensinnya bocor parah. Utang jangka pendeknya aja 2,29 triliun. Bukannya ini bom waktu? Analogi yang sangat tepat. Dan emang bener, resiko fundamentalnya ada di struktur utang mereka. Bayangin beban bunga TRGU aja tuh sampai 35,7 miliar di Q1 2026. Gila, cuma buat bayar bunga doang itu. Betul. Interest coverage ratio mereka tuh super tipis. Kalau sampai ada macet di cash flow, misal pembeli pakannya telat bayar, mereka bisa banget bernasib sama kayak emiten unggas lainnya yang kemarin sempat rame. Oh, yang WMU itu, Widodo Makmur Unggas. Iya, WMU kan terpaksa ngelakuin rights issue gede-gedean 6,1 miliar saham di harga 100 perak cuma buat konversi utang jadi saham senilai 405,7 miliar. Itu murni buat nurunin rasio liabilitas mereka. Kalau TRGU sampai kayak gitu, yang paling hancur kan pemegang saham retail, karena efek dilusi. Ngeri banget sih kalau udah main konversi utang gitu. Nah, ngomong-ngomong soal retail, mari kita geser dikit bahasanya ke ranah bandarmologi atau market maker. Aku mantau diskusi di forum Stockbit nih, dan banyak banget retail yang ngeluh soal pergerakan saham TRGU ini. Wah, diomongin apa aja tuh di sana? Banyak yang bilang ini saham kura-kura. Maksudnya, jalannya di tempat doang, pelan banget. Tapi di balik itu, ada desas-desus, ada pantauan khusus ke satu broker dengan kode MG. Ah, broker MG, ini klasik banget. Iya kan? Soalnya MG ini punya sejarah panjang sama TRGU sejak mereka IPO. Dulu MG sukses loh ngangkat saham ini terbang sampai hampir 200%.
Apa pendapat kamu soal ini? Gini, buat kamu yang retail, bener-bener harus waspada kalau udah berhadapan sama manuver pergerakan underwriter atau broker besar kayak MG ini. Kenapa tuh? Karena mereka punya modal raksasa. Akumulasi atau distribusi atau bahasa pasarnya guyuran yang mereka lakuin itu bisa memanipulasi chart harian secara brutal. Kadang chart kelihatan bagus, breakout, tapi ternyata itu jebakan buat retail masuk, terus diguyur. Haha, klasik false breakout ya. Jadi retail sangkut di pucuk. Betul. Dan di market yang lagi rentan begini, permainan psikologis bandar itu makin agresif. Berarti eksekusinya harus gimana nih? Kan kita udah paham fundamentalnya TRGU yang punya inovasi bagus tapi utang numpuk. Terus ada cerita bandar MG, ditambah rumor MBG. Di market yang lagi hancur-hancurannya di bulan Mei ini, arahan taktikal apa yang masuk akal? Kalau mensintesis dari obrolan sama pakar teknikal, kayak analisis dari akun Stockbit Antek Saham gitu ya, strategi paling logis bulan ini tuh cuma dua, scalping alias trading kilat, atau buy on weakness, beli pas lagi terkoreksi dalam. Nggak ada cerita buy and hold dulu ya bulan ini. Bahaya banget kalau nahan barang sekarang. Aturan mainnya tuh ketat. Kalau mau scalping, batasi risiko maksimal 3%. Kalau turun 3%, langsung cut loss. Nggak usah pakai perasaan. Terus take profit di 3-5% aja udah cukup. Langsung cabut. Wah, benar-benar disiplin cash is king ya. Kalau diaplikasiin langsung ke eksekusi TRGU gimana? Gini, secara valuasi, nilai wajar atau fair value TRGU itu ada di kisaran 167,92. Berarti di harga sekarang yang 185 sampai 187, itu hitungannya mahal dong. Cenderung mahal ya. Makanya arahan jelas buat kamu nih. Jangan pernah all in di harga sekarang. Sabar aja. Tunggu saham ini terkoreksi masuk ke demand zone atau zona permintaan mereka. Demand zone-nya di angka berapa tuh? Di area 160 sampai 165. Itu area serok yang lumayan aman. Tapi ingat, wajib pasang stop loss yang ketat. Kalau misal harganya ditutup di bawah 155, itu tanda bahaya. Langsung buang aja. Catat tuh, beli di 160 sampai 165, cut loss kalau tembus di bawah 155. Tapi, aku harus ingatin satu hal lagi sih dari sisi fundamental eksternalnya. Apa tuh? Walaupun TRGU ini pakai limbah dedaknya sendiri, bisnis utamanya kan tepung, yang mana gandumnya harus diimpor. Nah, harga acuan gandum global di bursa CBOT itu lagi lumayan fluktuatif, gerak di sekitar 593,75 sampai 645,50 dolar per bushel. Oh ya, itu faktor eksternal yang nggak bisa dikontrol bandar ya. Betul, walaupun tren teknikal jangka panjang gandum di 2026 ini kelihatannya menurun, tapi geopolitik tuh bisa bikin harga melonjak tiba-tiba. Kalau ada eskalasi lagi, TRGU bisa kejepit juga COGS-nya. Setuju. Makanya tadi money management dan stop loss itu nyawa kita di market sekarang. Oke, dari obrolan panjang kita ini, coba aku tarik kesimpulan singkatnya ya buat kamu yang dengerin. Jadi, di balik IHSG yang lagi hancur-hancuran gara-gara makroekonomi dan minyak mahal ini, selalu ada cerita emiten yang punya potensi pembalikan arah. Kayak TRGU tadi ya. Betul, TRGU ini tertolong banget sama efisiensi bisnis pakannya, karena pakai limbah gandum. Tapi ya gitu, bayang-bayang utang raksasanya dan permainan broker besar tetap mengintai. Di sisi lain, raksasa yang udah mapan kayak JPFA justru lagi terseok-seok gara-gara bahan baku impor SBM yang makin mahal. Super komprehensif. Dan sebelum kita tutup sesinya, aku punya satu food for thought nih, satu pertanyaan yang provokatif buat kamu renungin sendiri setelah podcast. Maksudku, setelah penelusuran mendalam ini selesai. Boleh, silakan. Kita kan sama-sama ngeliat nih, pemerintah makin kental mengintervensi rantai pasok pangan, mulai dari penunjukan BUMN berdikari jadi gerbang tunggal impor soybean meal, sampai manuver Danantara yang mau mengintegrasikan sistem perunggasan di luar Pulau Jawa. Pertanyaannya, ke depannya, apakah faktor fundamental perusahaan dan efisiensi operasional itu masih bakal relevan? Wah, ini dalam sih. Iya kan? Ataukah jangan-jangan faktor kayak koneksi politik dan seberapa besar jatah kuota dari pemerintah bakal jadi satu-satunya indikator terpenting buat memprediksi harga saham di sektor pangan Indonesia? Coba deh dipikirin. Itu pertanyaan yang bikin merinding sih, tapi real banget.
Oke, makasih banyak udah bagi insight yang super daging hari ini. Dan buat kamu yang udah investasikan waktunya buat dengerin, terima kasih banget. Harapannya sesi ini bisa bikin kamu jadi investor yang lebih cerdas dan agile di tengah badai bulan Mei ini. Pastinya. Selalu lakuin riset kamu sendiri, do your own research atau DYOR, sesuaikan sama profil risiko masing-masing. Jaga kesehatan portofolio kamu, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.